kekecewaan gue kembali bertambah untuk nih anime. Sebenarnya kayaknya ini akan jadi anime yang paling sering gue bahas di musim ini kali ya di channel Cry Lize. Ya, lagi-lagi gue yang membahas tentang anime Mob Psycho. Dan lebih parahnya lagi ya kan, liarnya lagi yang ada yang mewakili keresahan gue gitu kan. Jadi ini ada desain ini dari sampul novel manga. Ya apa bos, lu siapa anjir gitu kan. Dia emang di video gua yang kemarin itu yang ngebahas tentang Mob Psycho, review gua episode pertama itu sudah gua nggak bilang itu ini karakternya siapa semua ini gitu. Gua nggak kenal gua kan. Gua menyayangkan malahan ratunya ya kan itu malah paling pangling gua paling nggak bisa gua kenalin. Padahal ratunya inilah yang menjadi mood buster gua untuk membaca ini series. Jujuran aja nih, gue udah nggak baca novel, tapi kalau udah di manganya sangat luar biasa banget ya kan. Lalu dikasih ratunya desainnya malah kayak gini ya kan. Dia aduh maksa amat ya. Gue penasaran ini yang desain siapa sih, lalu yang desain siapa, lalu nanya juga gue ini apa pengarangnya gimana nih perasaannya nih kan. Aduh gini amat ya kan. Lihat Pari Pikome ya kan, adaptasinya oke, kagak encok-encok gitu kan. Padahal author Tomodachi Game lebih sakit hati, anjir gue bikin komik bagus-bagus animenya gini-gini amat deh gitu kan. Sebenarnya nanti gue mau bahas Tomodachi Game, tapi kayaknya di Indonesia kagak laku tuh anime kayaknya kan. Lebih laku nih anime yang jelas-jelas kagak laku. Ya biar dibilang nih anime kagak laku, tapi yang nonton banyak boy. Jujur aja nonton nih anime banyak, kalau nonton banyak berarti laku gitu kan. Gak usah bilang nih anime kagak laku cok. Lu nonton gratisan aja masih nonton ya kan. Lu bully anime ya kan, wah anime apa anime jelek, lalu kan ngechat gua bang episode barunya kapan anjing, lalu sangat membuat gue ngakak kenceng ya kan. Jadi ya untuk desain dari sang ratu sendiri pun gua sudah paling kecewa kayaknya sih. Ya, mohon maaf aja nih bro NG ya kan, studio NG. Sebenarnya dari awal lu Hatagi Kemonotachi, lalu lu berlanjut ke apa kan anime tahun kemarin yang dia itu main game ya kan, masuk ke dunia game itu yang Kyoka Dive itu. Sebenarnya gue sudah melihat ini studio punya potensi gitu kan, lalu lu Tanmoshi, episode Tanmoshi wow banget, desain Tanmoshi luar biasa, gue akuin Tanmoshi itu keren banget gitu kan. Jadi dari berbagai macam hal yang mungkin malah membuat ini series ikut-ikutan kena juga gitu kan. Jadinya untuk kedepannya sorry banget nih, gue agak ragu dengan rilisan lu berikutnya, termasuk season 2 Kantai Collection yang udah hampir 2 tahun sejak pertama kali dikonfirmasi tayang sampai sekarang nggak rilis gitu kan. Dan malahan studio yang handle tuh studio NG lagi gitu. Gue malah sampai nyalahin ini studio, sebenarnya nggak layak ya. Harusnya yang dibahas itu adalah tentang pendanaannya aja sih, sama ini waktu yang diberi itu seberapa sempit gitu kan. Sampai untuk desain karakter aja, masa sih desain karakternya bener-bener ngambil yang ini gitu kan. Harusnya kalau menurut gua orang-orang yang dibalik pembuatan anime lebih paham gitu kan, mana yang bakal diterima oleh penonton, mana yang enggak gitu kan. Ya mungkin pasar kalian tuh cukup negara Jepang gitu, tapi gua yakin ya kan pasar Jepang pun sama pasar Indo seleranya kurang lebih aja gitu dalam sisi desain karakter gitu ya. Sebenarnya gue lebih ingin ya, ini kan punya temen ya kan animator Jepang gitu, biar tahu emang kerjanya tuh gimana sih ya kan sampai gini gitu ya. Kalau misalnya lu punya kenalnya aja ke gue gitu kan, siapa tahu gue bisa nyuri ilmunya gitu ya. Tapi ya nasi telah jadi bubur ya kan, gue menghargai untuk adaptasi ini light novel. Tentang bagus atau enggak, sampai sekarang gue masih memberikan rating 4 dari 10. Yang pasti rating itu nggak cuma masalah desain, berikutnya itu adalah masalah yang paling penting itu adalah animasinya yang menurut gue bukan fail tapi lebih yang keburu-buru gitu ya. Kalau harapan gue sih BD-nya bagus lah ya, BD-nya lebih baik gitu. Tapi kalau misalnya BD-nya nggak lebih baik, gue tetap akan menikmati ini series dari semua sisi, manga dan juga novel. Bahkan kalau season 2 pun gue janji akan tetap bakal nonton, karena gue percaya ini studio NG punya potensi. Melihat dari bagaimana mereka membuat desain karakter, ya sebenarnya bukannya jelek, tapi gimana nyebutnya ya, aduh susah juga kalian nyebutnya ya. Tapi ya kurang survei aja atau gimana gue, gue mau bilang jelek juga nggak enak. Sebenarnya desain matanya ini aja sih yang menurut gue
harus dibahas lagi gitu kan. Dulu Kyoto Animation juga gini ya kan, siapa tahu NG itu jadi penerus Kyoto Animation. Gue mau bahas sejarah sih. Dulu Kyoto Animation tuh juga banyak yang roasting cuman gara-gara desain matanya loh ya. Asal tahu aja kalian itu. Desain matanya ya kan yang bentuknya wow gitu. Itu anime kanon, air, planat gitu ya. Lama-lamanya lah. Gue lihat yang sekarang tuh mah itu bukti dari mereka sudah berkembang. Ya gue harapnya NG juga melakukan hal seperti itu. Mungkin nggak dalam waktu dekat, 10 tahun lagi malahan NG itu bisa disetarakan dengan Ufotable, MAPPA, dan juga Cloverworks hingga studio besar seperti WIT dan juga Madhouse ya. Oke lah ya, gue akan tetap menunggu rilisan dari studio, terutama Kantai Collection yang akan dirilis berikutnya. Apakah bisa lebih baik ataukah malah lagi-lagi gue harap studio ini yang punya potensi tidak hanya jadi studio penggembira tiap season aja, tapi bener-bener jadi anime dinikmati dan dilirik bukan hanya karena adaptasi yang dipilih, tapi juga karena studio. Lihatlah yang terjadi dengan MAPPA. Orang nonton animenya dari MAPPA itu karena yang bikin MAPPA ya kan. Orang-orang yang bikin MAPPA langsung nonton, nggak tahu anime apaan, yang penting MAPPA bos. Sama kayak Ufotable, yang penting Ufotable bos. Harapannya yang penting NG bos, kayak gitu. Oke ya, jadi yang bisa gue sampaikan. Thanks for watching. Gue CRY and see you next time. Suara gue habis ya.